Ya, tadi malam terakhir kita sudah membahas mengenai berbagai macam pola candle, baik itu pola candle netral atau spinning top, pola candle penerusan atau kontinuitas, maupun pola candle pembalikan atau reversal. Secara teori, teman-teman bisa membaca, teman-teman bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Mengenai prakteknya nanti akan kita jelaskan secara langsung di chart MetaTrader-nya, sehingga tidak ada kebingungan, sehingga tidak ada keraguan untuk menentukan ini termasuk jenis yang mana, ini termasuk kategori yang mana. Karena ketika kita sudah salah mengambil analisa, maka akibatnya adalah kerugian. Akibatnya adalah kita akan kena floating minus. Ya, walaupun selalu kena floating minus, tetapi yang saya maksud kena floating minus yang cukup dalam, cukup panjang, sehingga merisaukan kita, membuat kita jadi galau. Karena itu satu persatu nanti kita akan coba kita kupas dalam bentuk praktek, sehingga betul-betul nanti bisa masuk dalam benak kita, bisa masuk dalam pikiran kita. Kalau bisa dihafalkan ya dihafalkan, tetapi kalau terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kerja, tidak dihafal pun tidak masalah. Yang penting sering dilakukan pengujian, sering dilakukan praktek di akun demonya. Kalau tidak hafal, sering-sering buka, minimal sering buka pembelajarannya. Ya, karena teori ini akan membuka awal dari analisa kita. Teori ini akan membuka sinyal pertama mau kemana market itu akan bergerak, mau kemana pasar itu selanjutnya akan dibawa. Nah, itu nanti yang membuka pertama adalah pola candle. Ya, salah satunya yang tadi malam kita sampaikan. Ya, bagi yang belum bisa mengikuti yang live tadi malam, bisa mengikuti videonya yang sudah saya upload di YouTube, nanti bisa diputar berulang-ulang. Ketika ada masalah, ketika ada ketidakfahaman, sampaikan, tanyakan baik via chat maupun ya via konferensi. Nanti akan selalu saya berikan jawaban. Kapanpun akan kita coba untuk membantu memberikan pemecahan. Karena yang kita layani bukan 1-2 orang, banyak sekali teman-teman yang sudah bertanya, baik itu chat pribadi, baik itu di grup, semuanya kita juga akan layani. Jangan khawatir, kita walaupun banyak kerjaan, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan bantuan analisa. Yang penting mohon bersabar ketika nanti antri, ya, karena semuanya juga butuh. Kemudian yang tadi malam terakhir kita membaca chart pattern, di mana chart pattern ini salah satu bagian dari analisa teknikal yang wajib kita pahami juga. Ya, yang saya tunjukkan ini adalah garis besar dari chart pattern itu sendiri. Jadi ini kalau saya gambarkan dalam garis, market naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, posisi-posisi ujung bawah ini berdekatan atau hampir sama dengan ujung-ujung pergerakan candle sesudahnya. Kemudian ketika dia turun,
dia menembus atau lebih rendah dari titik ujung paling bawah sebelumnya. Ya, nanti akan saya jelaskan di prakteknya seperti apa, biar nanti kita paham. Nah, nanti bagaimana head and shoulder itu seperti apa, prakteknya rectangle seperti apa, channel, flag, kemudian double top, double bottom itu seperti apa, triple top, triple bottom seperti apa, nanti akan saya jelaskan detail di sana. Yang penting pahami. Ini adalah salah satu bagian dari teknikal yang harus difahami seorang trader. Tanpa kita paham seperti ini, maka yang kita raba nanti tidak ketemu. Yang ada adalah pokoknya masuk, tunggu, hijau, tidak tahu arahnya. Nah, yang ini berbahaya karena nanti akan sangat berpotensi untuk terkena ya pergerakan yang panjang yang tidak disangka-sangka karena tidak tahu arah. Kalau sudah mengetahui arah, minimal kita bisa antisipasi, minimal bisa jaga-jaga. Bagian teknikal yang berikutnya adalah support dan resisten. Support dan resisten ini adalah bagian dari teknikal yang wajib juga diketahui dan difahami oleh semua trader. Tanpa paham dengan support dan resisten ini, kita tidak akan tahu sampai di mana batas pergerakan naiknya, sampai di mana batas pergerakan turunnya. Ya, dikira masih naik, ternyata sudah titik resistennya, titik balik. Dikira masih turun ke bawah, ternyata ketika dipasang sell dia naik, karena tidak tahu batasnya. Orang kalau tidak tahu batas, ya itu sangat berbahaya. Kalau kita masuk ke negara orang tidak tahu batas, masuk bisa kena tangkap. Karena tidak tahu batasnya. Tidak tahu batas, tidak tahu pagar. Akan sangat berbahaya. Di depan ada jurang, padahal sudah ada pembatas di sana. Harusnya tahu, oh ini batasnya, hati-hati di sana. Jangan sampai melangkah lebih lanjut, karena di depan ada jurang yang sangat dalam. Namanya support dan resisten. Support itu apa? Ya, support itu adalah area yang tercipta ketika harga berhenti menurun. Ya, artinya apa? Ketika harga itu turun terus, ya, di batas mana nanti dia akan berbalik. Ya, kalau saya jelaskan dengan grafik seperti ini, jadi misalkan market itu turun, kemudian sampai di mana batas turunnya. Ya, kalau kita tidak tahu titik supportnya, maka kita bisa terjerembab dalam jurang yang dalam. Harusnya daerah-daerah support ini kita pasang buy, kita mengikuti yang sebelumnya, yang panjang turun ini, pasang sell. Ternyata ketika di ujung bawah pasang sell, tidak tahu support, tidak lama kemudian belum untung sudah kembali ke atas, kembali lagi, naik lagi. Ya, ditunggu naik lagi, ditunggu naik lagi. Akhirnya terjadi apa? MC, karena tidak tahu arah, tidak tahu batas. Demikian juga sebaliknya, ketika naik tidak tahu batas atasnya, tidak tahu pagar di atasnya, sampai di mana kira-kira. Ya. Sehingga kalau tidak tahu, ketika pasarnya naik hijau-hijau terus, ikut buy. Begitu masuk buy, pasarnya turun. Karena tidak tahu di situ adalah area-area resisten. Area resisten itu area-area penolakan yang kuat. Artinya area di sana ada tembok yang tebal. Nah, temboknya nanti bisa juga itu nanti titik tertingginya, bisa juga dijebol nanti. Nanti ada
bagian-bagian khusus yang nanti resisten maupun supportnya itu bisa dijebol atau bisa ditembus, namanya breakout. Nanti saya jelaskan lagi. Ya, kalau saya gambarkan seperti ini naik, kemudian di area resisten turun, di area support di sini naik lagi, sampai di area resisten balik lagi, di bawah di area support naik lagi. Nah, ketika sudah berada di area resisten dan menembus lebih kuat, ya dalam artian yang menembus volume candle yang sudah terbentuk, bukan ekornya. Ya, sekali lagi, breakout itu yang menembus volume yang sudah terbentuk, yang sudah jadi volume, bukan masih bergerak-gerak atau bukan ekornya. Ya, banyak yang salah menafsirkan. Ketika sudah menembus dalam volume yang jadi, ya, maka di situ namanya breakout. Breakout itu dia akan lanjut naik lagi kalau dia menembus resistennya. Sebaliknya kalau turun menembus supportnya, dia akan lanjut turun. Karena ini menembus resisten, maka dia lanjut naik. Nah, awalnya yang di atas ini resisten tadi ditembus atau di breakout, maka yang awalnya resisten berubah menjadi support. Yang ini sudah hilang dulu. Support yang ini hilang dulu, karena support yang ini sudah berganti dengan support yang atas. Yang resisten awalnya karena ditembus, maka resisten berubah menjadi support di sana. Sama nanti ketika dia supportnya nanti ditembus, maka dia bakalan lanjut turun. Sebaliknya kalau daerah-daerah support tidak ditembus, maka berpeluang untuk mantul lagi ke atas lagi. Iya, seperti ini. Ini adalah pentingnya support dan resisten. Kemudian berikutnya, nah selain kita paham yang namanya support dan resisten, kita juga nanti akan selalu menggunakan yang namanya time frame. Time frame itu adalah persatuan waktu. Kalau dalam istilah forex itu adalah kurun waktu tertentu yang ditentukan sebagai waktu pengamatan pergerakan harga. Masing-masing time frame tentu punya efek yang berbeda. Ketika kita menggunakan time frame M1 sangat berbeda nanti dengan H1. Ya, kacamatanya dengan menggunakan time frame yang mana. D1 berbeda lagi dengan H1. H1 berbeda lagi dengan H4. H4 berbeda dengan W1, weekly. Terus yang mana yang kita gunakan? Ya, yang mana yang nanti kita gunakan? Ya, tentunya bergantung kita gaya trading kita seperti apa. Nanti akan saya bahas ketika kita praktek di MetaTrader. Gaya kita seperti apa? Apakah kita tipe seorang scalping, scalper? Scalping itu mengambil profit kecil tapi sering masuk market. Ya, ini biasanya menggunakan time frame yang rendah. Ya, di bawah M30 biasanya. M30, M15, M5 dan sebagainya. Itu tipe scalping. Jadi misalkan kita ambil profit cuma 15 pip, 10 pip, 15 pip, kecil-kecil. Ketika untung 10 pip diambil, untung 15 pip diambil. Ya, tapi sering masuk market, sering open posisi. Ada juga yang namanya nanti swinger.
swinger itu jangka panjang, jadi bisa 1 hari, bisa lebih. Ya, begitu masuk targetnya lebih besar, tentu bisa 100 pip. Ya, yang saya maksud 100 pip, 20 pip ini adalah kita menggunakan broker yang menggunakan 5 digit di belakang koma dengan standar Euro USD-nya. Jadi ketika ada teman-teman yang menggunakan broker yang 4 digit di belakang koma, berarti ketika saya ngomong 100 pips, berarti di sana tinggal buang nolnya saja, 10 pip. Kalau 4 digit di belakang koma, ya kalau saya jelaskan, kalau kita menggunakan 5 digit di belakang koma, ini kalau saya tunjukkan di sana, ya, yang bergerak ini 1.08715. Ada 5 digit di belakang koma, 08713. Ini ada 5 digit di belakang koma. Karena ada broker yang menggunakan 4 digit di belakang koma. Mana yang bagus? Tentu yang 5 digit yang lebih akurat, karena ya sennya di belakang itu diperhitungkan, karena belakang adalah sennya. Ya, sehingga ketika saya ukur, saya misalkan mengukur dari ujung sini ke sana ke atas 1021 pips, artinya kalau di broker 4 digit berarti 102, karena yang sen di belakang terakhir diabaikan. Kalau di broker yang menggunakan 5 digit, maka diperhitungkan angkanya bergeraknya detail. Ya, karena standar kita adalah 5 digit di belakang koma, maka kalau saya nyebut 100 pips, ya berarti standar 5 digit di belakang koma. Kalau menggunakan 4 digit berarti, kalau 100 pips berarti 10. Gitu saja. Kemudian pengen saya tunjukkan juga, biar nanti teman-teman juga paham. Ini adalah jenis-jenis pasangan mata uang, ada harga jual, harga beli, kemudian yang kanan ini adalah spread atau selisih antara jual dan beli. Selisih antara jual dan beli inilah yang merupakan bagian keuntungan yang diambil oleh broker atau perusahaan. Kalau kita jual, kalau kita kulaan ayam dengan harga 40.000, maka jualnya tentu bukan 40, di atasnya. Ya, jangan heran, ada banyak broker yang menerapkan profit yang berbeda-beda. Ada yang 20 pip, mungkin ada 3 pip, ada 10, ada 15 dan sebagainya. Ini yang bergerak terus ini adalah spread, selalu bergerak. Market yang betul-betul bukan bandar itu selalu spreadnya berubah ini. Kita lihat Euro USD dulu. Kita lihat Euro USD. Euro USD berapa? Spreadnya berapa? Euro USD, kita coba biar nanti paham. Ini yang saya sorot adalah Euro USD, ya. Harga belinya ini, yang depannya harga beli, yang belakang adalah harga jual, selalu selisih. Nah, selisihnya di sini namanya spread, ada 10, ada 7, 6, terus naik terus seperti ini. Kalau menggunakan broker 4 digit di belakang koma, berarti kalau 11 ini adalah 1,1 pips.
Ya, kalau menggunakan broker yang menggunakan 5 digit di belakang koma, kalau 11 ya 11 pip. Karena yang terakhir 5 digit di belakang koma yang paling akhir adalah sen. Kalau di belakang koma 5 digit, sennya diperhitungkan. Kalau yang 4 digit tidak kelihatan sudah, karena dianggap diabaikan. Baik, itu adalah penjelasan dari time frame. Kemudian time frame yang berbeda tadi akan menghasilkan analisa yang berbeda. Analisa yang berbeda tentu membutuhkan strategi trading yang berbeda pula. Strategi trading yang berbeda akan berpengaruh terhadap profit dan kerugian. Pasti ketika open posisi akan sangat berbeda. Berbeda open posisi, maka berbeda pula akan hasilnya nanti. Ya. Karena itu harus betul-betul menguasai time frame ini. Ya. Kalau kita pengen lebih akurat, jangan menggunakan time frame rendah. Artinya jangan menggunakan time frame di bawah H1 karena banyak bias, banyak pergerakan candle yang mengacau. Ya, tetapi ketika teman-teman menggunakan teknik scalping, ya terserah, bisa saja. Bagi saya yang lebih akurat selalu menggunakan H1 ke atas, H1, D1, W1, MN1. Itu akan jauh lebih akurat, akan jauh lebih enak menganalisa. Ya, karena pergerakan tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering. Ya, nanti yang kita gunakan adalah time frame H1, time frame H4, time frame D1, W1 dan MN. Kita gunakan semuanya untuk analisa. Jadi kita kombinasikan untuk mengambil satu titik yang betul-betul akurat. Ya, tidak hanya mengandalkan D1, tidak hanya mengandalkan H1. Nanti akan kita kombinasikan. Ya. Selengkapnya nanti kita akan lihat di prakteknya. Berikutnya, yang tadi saya jelaskan tadi, ketika kita berbicara dengan time frame, maka tentu kembali ke tipe masing-masing trader. Teman-teman harus menyadari, harus kembali ke diri sendiri, saya ini trader seperti apa? Jenis trader seperti apa saya ini? Scalper, day trader, swinger, atau bahkan sniper. Ya. Scalper, seperti yang saya sampaikan tadi, ini cenderung buka dan tutup transaksi dalam jangka waktu yang singkat dengan target perolehan pips yang kecil. Ya, dengan target profit yang kecil. Kemudian time frame digunakan antara 1 menit hingga 30 menit atau M1 sampai dengan M30. Biasanya scalper ini mengambil keuntungan 10 sampai 20 pips. Kemudian ada lagi yang namanya day trader. Day trader itu dia melakukan transaksi dalam waktu 1 hari. Ya, time frame yang digunakan H1, D1, H1, D1, day trader. Jadi dalam 1 hari dia close atau transaksinya maksimal 1 hari close, harus selesai, 1 hari harus selesai. Kemudian ada lagi jenis trader yang namanya swinger. Ini tentu lebih
yang day trader tadi dia ngambil profit antara 30 sampai 50 pips. Jadi masih di bawah 100 pips. Kalau yang swinger baru kisaran 100 pips sudah. Jadi buka open posisi, close posisi dengan menggunakan time frame yang lebih tinggi. H4, daily sampai monthly. Ya, tentu membutuhkan juga modal yang cukup karena menggunakan jangka yang panjang. Di kategori jangka panjang karena ini waktu yang digunakan harian sampai mingguan, bahkan bisa 2 minggu, 3 minggu. Ini kalau nggak modal besar, tidak modalnya cukup, tentu akan sangat berbahaya. Kalau modal kecil dipaksa, lotnya kecil, tidak dapat apa-apa. Masalahnya kalau kita nanti menggunakan lot terlalu kecil, apa yang kita dapat dari trading itu? Tujuan trading adalah mencari profit yang bisa membantu menopang kebutuhan keluarga. Ya, karena itu kalau hanya hasilnya kecil-kecil, kemudian kerjanya lama, terlalu melototi dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, hasilnya tidak bisa dipakai untuk kebutuhan, ya percuma. Mendingan jual gorengan. Karena apa? Bedanya trading forex ini peluangnya luar biasa. Memang resikonya juga luar biasa, tetapi dibalik semuanya luar biasa potensinya. Asalkan kita paham, tahu ilmunya, tahu tekniknya. Bahkan tiap hari profit pun tidak masalah. Ya. Tiap hari profit pun tidak masalah. Tidak bakalan habis. Ya, ibaratnya gunung emas, kita gali tiap hari, yang penting kita bisa menggali dengan baik, tahu tekniknya, tahu tempat-tempatnya, tidak pernah habis. Ya, bagaikan emas yang terpendam, digali tidak akan pernah habis. Kemudian banyak kemudahan yang kita dapat juga. Waktunya santai, bebas, kapanpun, modal berapapun kita bisa gunakan. Nanti ada caranya, tekniknya seperti apa supaya kita tidak bisa MC atau bangkrut total. Kalau teman-teman nanti menggunakan teknik yang sudah kita ajarkan, sangat tidak mungkin MC dalam waktu cepat. Ya. Bahkan tidak mungkin MC ketika betul-betul memahami, betul-betul menggunakan step-stepnya yang kita ajarkan. Karena betul-betul ini sudah melalui proses yang panjang. Kalau betul-betul memahami, saya pastikan banyak profit daripada minusnya. Kalau rugi, tidak masalah. 1 minggu 2 kali rugi, tapi 3 kali masih profit. Itu namanya nanti manajemen risiko yang harus kita pelajari nanti. Ya, berikutnya jenis trader berikutnya adalah sniper. Ini yang biasa saya pakai adalah model sniper seperti ini. Ini trader yang biasa open posisi dengan cepat dan waktu singkat mungkin. Time frame yang digunakan H1, D1, W1, target profit tentu fleksibel. Artinya fleksibel itu melihat perkembangan market. Ketika marketnya sudah betul-betul tidak mampu untuk bergerak lagi, ya kita profit segitu diambil dulu. Kadang profit kecil diambil. Ketika marketnya sudah masih kuat berjalan, profitnya masih running, kita tunggu beberapa saat sampai betul-betul maksimal. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana metode saya. Saya modal tidak terlalu besar, lotnya agak gede sedikit, tetapi dengan manajemen yang betul-betul terlatih, teruji, nanti akan bisa mendapatkan profit yang lebih cepat. Ya, kerjanya tidak terlalu sepanjang dari pagi sampai malam, karena berbeda sekali dibandingkan scalping. Kalau scalperan dari pagi sampai malam bisa kecil-kecil dapat 20 bit, 30 bit, mengumpulkan $100, susahnya minta ampun.
karena memang kecil-kecil diambil. Ya itu nanti pilihan, tidak harus seperti saya, tidak harus seperti teman yang lain. Jadilah diri sendiri, yang penting tahu ilmunya, tahu tekniknya, paham semuanya. Saya pastikan nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, ini adalah salah satu yang harus dipahami seorang trader juga. Jadi teknik seperti itu, teknikal seperti itu. Nah, kemudian berbicara teknikal juga nanti kita akan sampaikan namanya manajemen risiko. Ya, kita belajar teknikal, belajar analisa, tetapi tidak bisa memahami manajemen risiko, sama saja. Modal $1.000 tidak tahu berapa lot yang dipakai, tidak tahu berapa pip, ya risiko yang harus ditanggung ketika marketnya berubah, marketnya berbalik arah. Karena tidak pernah selamanya analisa yang kita otak-atik pun tidak selamanya 100% betul. Ada kalanya juga berbalik, karena pasar itu tidak bisa 100% ditebak. Pasar itu banyak sekali yang mempengaruhi pergerakannya, ya termasuk permintaan penawaran, ada politik, ada sentimen, sangat kompleks sekali. Jadi kalau kita hanya fokus dengan teknik, analisa teknikal, tidak bisa ketemu nanti. Ya, harus betul-betul membuka diri, harus betul-betul membuka mata lebar-lebar ketika market betul-betul sudah berbalik arah. Sampai di mana bergeraknya, berbaliknya seperti apa, nanti kita coba analisakan. Ya, ada resiko yang harus kita pikirkan. Ya, berapa resikonya nanti kita hitung, kita coba sama-sama hitung. Ya, itu adalah manajemen resiko. Nah, sebelum ke manajemen resiko, saya akan coba untuk ya mempraktekkan seperti apa ketika kita analisa di real marketnya dengan teknik, dengan teori yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, biar saya berikan gambaran, saya berikan secara umum dulu. Akan saya berikan ya, saya coba untuk memberikan resume atau ringkasan. Yang pertama, resume yang akan kita gunakan nanti ini adalah teknikal. Ya, tadi teknikal, saya akan bicara teknikal. Apa yang akan kita kerjakan ketika kita mulai menganalisa. Ya, ketika kita mulai menganalisa. Teknikal ini tentu berhubungan tadi dengan market, dengan chart tadi. Yang pertama, selalu lihat time frame, ya, selalu lihat time frame daily, ya, selalu daily atau D1 atau D1. Ya, dilihat time frame D1. Di sana ada apa nanti? Ada pola apa? Ada chart pattern apa yang terbentuk? Ya, karena ini memberikan petunjuk nanti. Ada chart pattern apa yang terbentuk di sana?
Kemudian yang kedua, durasi. Durasi ini adalah waktu berjalannya candle itu. Ya, ini dibagi menjadi 4 nanti. Ya, dibagi 4. Seperempat. Jadi kita bagi menjadi seperempat, 1/4, 1/4, 1/4. Ya. Baik itu nanti kita menggunakan H1, D1 maupun W1. Ya, kalau menggunakan H1 berarti dibagi 4, 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Kalau menggunakan D1, ya ini saya biasa mengira-ngira, kira-kira seperempat pertama, ya itu sekitar jam 10 pagi. Kemudian saya bagi setengahnya itu jam 2 siang. Kemudian ini jam 7 sampai jam 10. Ini di atas jam 10. Ya, di atas jam 10. Pengaruhnya di apa nanti? Ya tentu sangat berpengaruh di pergerakan itu sendiri nanti. Ketika 15 menit pertama bergerak, kalau di H1 pasar masih agresif naik turun. Ya, kita bisa belum membaca, kita membaca di 15 menit pertama belum bisa akurat. Kemudian 15 menit kedua berarti 30 menit. 15 menit kedua berarti sudah setengah perjalanan candle. Itu masih 50-50. Jadi bisa naik lagi, bisa turun lagi berbalik arah. Kemudian ada seperempat yang ketiga atau 45 menit kalau di H1 ya. 45 menit. Ya, 45 menit. Berarti kalau candlenya sudah berjalan selama 45 menit, maka ini candle yang hampir stabil. Yang hampir stabil. Kemudian kalau sudah 40 menit 15 menit terakhir, ini biasanya saya menggunakan 50 menitan ke atas. Kalau sudah 50 menit ke atas, berarti di situ titik stabil. Kalau volumenya panjang, maka berakhirnya juga nanti tidak jauh dari sana. Sama juga dengan di D1. Di D1 berarti jam 10 pagi, berarti masih naik turunnya masih kacau, artinya masih liar. Kemudian jam 2 siang ini sudah mulai 50-50 lah, dua-duanya berjalan. Bisa yang tinggi naik ke atas, bisa kembali turun, yang turun ke bawah bisa kembali naik lagi. 50-50, separuh perjalanan. Kemudian kalau sudah jam 7 sampai jam 10 sudah mulai titik hampir stabil, sama di H1 di 45 menit. Di atas jam 10, jam 12 ke atas itu mulai stabil. Kalau terbentuk volume seperti apa, kalau di D1 ya berarti sudah hampir stabil. Di situ nanti tutupannya. Ya, itu pembagian dari durasi. Kemudian berikutnya, saya hapus dulu. Yang ketiga, intensitas. Ya, pahami intensitas. Intensitas.
atau volatilitas. Maksudnya apa volatilitas ini? Ya maksudnya adalah kecepatan geraknya, kecepatan gerak dari candle itu, naik turunnya seperti apa. Ya, contoh naik pelan, naik 2 kali, turun 1 kali, naik lagi 3 kali, turun 2 kali, berarti berpotensi mau naik dengan kuat. Sebaliknya turun pelan, lama sekali stabil, kemudian turun, ya ini ibaratnya turun misalkan 2 step, naik 1 step, turun 5 step, naik 3 step. Jadi tekanannya lebih banyak ke bawah daripada naik ya. Itu berarti berpeluang akan bergerak lanjut turun dengan kuat. Ya, ini butuh waktu, butuh pengalaman untuk memahami. Karena kalau tidak mencoba dengan praktek langsung nanti, tidak ketemu juga. Diceritani tidak bisa. Kalau saya cerita tidak ketemu nanti. Nanti harus praktek di demo itu praktek sering. Pakai uang-uangan tidak masalah. Yang penting coba mempraktekkan, coba praktekkan. Ketika ada kesulitan, ada masalah, screenshot kirim ke saya, tanyakan. Biar nanti ada feedback, ada pembelajaran, ada evaluasi. Ya, buat catatan kecil. Ketika kita open posisi keliru, salah, screenshot atau difotokan atau dicatat, dibuka lagi pelajarannya. Ini betul apa enggak? Kalau enggak paham, enggak ketemu, tanyakan. Ya, biar ada pembelajaran dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari kurang baik menjadi lebih baik, dari yang bagus menjadi lebih bagus lagi. Kemudian yang keempat ini pahami support, daerah-daerah support dan resistennya. Support dan resistennya. Yang terakhir pahami ring harian. Ring harian itu apa? Jadi ring harian itu kekuatan market sehari itu bergeraknya seberapa. Ya, pasti ada kekuatan market itu. Saya ibaratkan satu pasar yang ada di Jakarta, pasar Glodok misalnya. Dalam pasar Glodok itu ada sekian penjual, ada sekian ribu penjual. Omset atau perputaran uang satu hari misalkan 2 triliun. Maka perputaran satu hari itu rata-rata sekitar 2 triliun itu. Kalaupun naik turun sekitaran itu. Dari mana tahu itu? Karena masing-masing pedagang punya pelanggan yang berbeda-beda, punya pasar sendiri-sendiri. Dan itu hampir sudah pasti. Seorang yang berjualan ayam, kalau satu malam dia kapasitas penjualannya 1 kuintal, maka rata-rata 1 kuintal. Ya, rata-rata 1 kuintal, lebih sedikit kurang sedikit. Ya, sangat jarang tiba-tiba hari-hari biasa dia bisa menghabiskan 1 kuintal tiba-tiba jadi 5 kuintal, sangat kecil sekali. Ya, bisa saja tetapi kecil sekali. Yang rata-rata yaitu rata-rata hariannya itu, karena dia sudah paham betul kalau saya jual 1 kuintal laku, nanti habis. Ya, dia coba hari berikutnya coba 2 kuintal, udah habis. Besok lagi coba lagi 3 kuintal, udah habis. Buat apa? Karena ada kekuatan harian, ada kekuatan perdagangan satu hari itu. Seseorang yang bisa membuat pentol bakso satu hari misalkan 5 kilogram, ya itu pun sudah maksimal kerjanya. Tiba-tiba ditambah lagi besok jadi 10 kilo, ya nanti bisa ambruk orangnya, nggak bisa kerja. Kecuali ada masa-masa tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu nanti, ada pesanan lagi, ada pesanan-pesanan khusus istilahnya. Ya itu tertentu, bukan harian, bukan tiap hari. Yang tiap hari itu ya itu. Ya ini kalau saya gambarkan di ring harian seperti itu. Ya.
pasar itu selalu punya kekuatan, ada titik kulminasinya, ada titik puncaknya. Ketika sudah maksimal, maka dia akan turun. Sudah selesai. Ya, maksimalnya buat pentol 5 kilo, ya sudah 5 kilo itu maksimal. Capek sudah, buatnya sudah capek. Ya itu harus difahami nanti. Bagaimana membaca ringnya nanti, saya pandu step-stepnya dari mulai awal, mulai membaca volatilitas sampai support resisten. Nanti kita praktek di MetaTrader. Nanti biar pelan-pelan mencoba menerapkan analisa dengan teknik, ya bukan ngawur, bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi, bukan hanya melihat secara sekilas. Oh ini candlenya biru, ini candlenya hijau, kuat hijau, berarti hijau naik, saya ikut buy. Ternyata begitu pasang buy itu turun, habis hijaunya dari ekor. Sebaliknya ketika turun panjang merah, masuk langsung, oh ini mau turun, ini kuat ini. Ternyata ketika masuk sell, tidak lama setelah itu naik, habis, merahnya habis jadi ekor. Ya teman-teman kalau biasa sudah pengalaman trading pasti pernah mengalami seperti itu. Itu kira-kira gambaran yang nanti akan saya sampaikan terkait analisa. Kembali lagi kita ke MetaTrader. Yang pertama tadi yang saya catatkan adalah buka daily D1. Ya, buka daily. Lihat tren lainnya seperti apa, trennya seperti apa. Biasa di zoom in zoom out biar ketemu, biar kelihatan. Saya menggunakan Euro USD atau saya menggunakan emas biar lebih. Kenapa menggunakan emas? Karena emas pergerakannya luar biasa, volatilitasnya tinggi, sehingga peluangnya untuk profit banyak ketika kita paham nanti. Jangan tanggung-tanggung kalau belajar yang keras sekalian, sehingga kita betul-betul berlatih yang keras di awal. Nanti tinggal menikmati enaknya kalau kita berlatih yang keras. Ketika kita belajar yang lemah-lemah, yang nyantai-nyantai, ketika kita menemui satu market yang ekstrem, kita tidak bisa menyelesaikan. Ya, masing-masing pasangan mata uang tentu nanti berbeda-beda ya. Jadi berbeda ring harian, berbeda spreadnya, ya, berbeda cara pengukurannya. Tetapi secara umum membaca candlestick sama. Ya, secara umum membaca candlestick sama. Hanya saja ketika kita masuk di pasangan mata uang, maka kenali lebih dekat. Ya, pelajari lebih jauh biar tahu karakternya. Kalau saya menggunakan hanya 5 yang biasa saya pakai. Ini banyak untuk memberikan jawaban teman-teman yang bertanya. Saya biasa menggunakan GU atau GBP USD, GJ atau GBP JPY Jepang, pound sterling Jepang, kemudian EU Euro USD, yang terakhir saya gunakan XAU USD atau emas. Ya. Jadi ada 4 yang utama saya. Yang paling sering saya masuk selalu di emas. Ya, karena kenapa? Karena saya lebih enak, lebih enjoy, lebih pas dengan pergerakan yang cepat. Saya bisa ngambil dengan cepat. Ya, itu cocok untuk dengan yang sering suka dengan sniperan atau mengambil peluang yang akurat, tembak dengan lebih besar, kemudian pergerakan BIM tidak terlalu banyak, langsung keluar, dapat banyak juga. Karena menggunakan lot yang lebih, ya, bukan lot kecil-kecil. Kalau lot kecil-kecil kelamaan, ya. Tapi ini bukan keharusan, jangan, tidak harus seperti itu, karena berpengaruh di analisa.
ya, yang tidak bisa mendengarkan dengan jelas atau bisa membaca video yang saya sampaikan dengan jelas, jangan khawatir, nanti saya rekam semuanya, saya masukkan di YouTube, nanti bisa sebagai bahan pertimbangan lagi, mengingat-ingat lagi, bisa dibuka di YouTube nanti kalau sudah jadi semuanya saya masukkan ke sana, ya, jangan bisa lihat di sana. Jangan khawatir, nanti semuanya terekam semuanya, saya rekam nanti bisa lihat di sana. Kalau sudah kita masuk di daily, tadi saya ulang lagi ya. Kalau sudah masuk di daily, kemudian berikutnya lihat ada apa di sana. Di daily-nya itu polanya seperti apa. Ya, seperti ini contoh. Kalau panjang merah begini, ini panjang merah ini berarti tren turun. Namanya tren lainnya turun. Kalau naik terus berjajar ini tren naik. Tetapi ketika hanya bergerak naik turun begini, berada di kisaran ini, ya di antara ini namanya sideways atau fase konsolidasi. Fase konsolidasi itu antara penjual dan pembeli itu sepakat untuk harga sekitaran itu, tidak dinaikkan, tidak diturunkan. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu nanti yang break atau melepas harga, menciptakan harga baru yang ekstrim. Itu namanya breakout. Ini belum breakout. Jadi kalau kita garis seperti ini adalah area-area support dan resisten. Bagaimana cara kita menentukan support dan resisten? Ya, cari di mana ada rejeksi atau penolakan yang banyak. Penolakan itu ditunjukkan dengan ekor. Dengan ekor begini. Ini adalah namanya rejeksi, ini rejeksi. Kemudian juga dilihat ring harian. Ring harian itu kekuatan harian, satu hari kekuatannya. Kita ukur paling tinggi, ini misalkan ya, dari ujung ke ujung. Kalau menghitung ring harian, itu dari ujung ke ujung. Dari ekornya, bukan dari bodinya. Dari body, kalau dari body ke body itu namanya volume, kekuatan volume. Kalau ini adalah ring, keseluruhan dari harga terendah sampai harga tertinggi, 4050-an. Jadi paling tinggi adalah 4000. 4000 itu paling tinggi, kita ngambil beberapa hari terakhir. Tidak usah ngambil terlalu jauh begini, kita ngambilnya terdekat beberapa hari saja. Ngambil 3-4 hari terakhir, cari yang paling tinggi. Ya, ini D1 ya. D1 untuk membaca ring harian dulu. Kita biar nanti paham sejauh mana nanti pergerakannya, kalau maksimal naik sampai di mana gitu. Ya, kita jadikan patokan yang tadi ini panjang. Kemudian yang berikutnya sudah mulai pendek. Dari panjang sudah mulai pendek ini artinya apa? Ada penurunan. Maka kita bisa jadikan, ini juga bisa dijadikan pedoman untuk ring harian. Ini berapa ini? 2200. Kita kasih lebih 300, 2500. Kalau saya ukur dari ujung yang sekarang, 2500 itu di mana? Di sini. Ya, kira-kira di sini. Ya. Kalaupun naik maksimal akan berada di sini. Ini tidak pasti juga, artinya tidak harus 2500 kisarannya. Coba praktekkan, buktikan besok pagi jam 6, ukur berapa kekuatannya. Saya kasih tanda nih, 1719.97. Buktikan besok pagi, pergerakannya maksimal akan berada di sini. Itu artinya apa? Kita mengukur ring harian, kekuatan satu hari maksimal di sana. Sehingga apa? Kita bisa paham, kita bisa tahu pergerakan sampai di sana itu. Kita bisa mengukur kekuatan kita, modal kita gitu.
Kemudian kita juga bisa manfaatkan kalau dia mau turun atau mau berbalik, kita bisa lihat. Ya sebaliknya kalau masih lanjut, kita juga masih ada potensi di sana, banyak potensi karena masih bergerak sedikit. Ya, sekarang masih berjalan sekitar 1.500. 1.500 kalau mengacu yang kemarin ini 2000-an. Berarti masih ada peluang naik lebih kuat. Kalaupun masih kuat, masih ada peluangnya. Nah, untuk bisa membaca detail dari pergerakan D1 ini, maka kita bisa buka detailnya di H1. Ya, setelah D1 kenali trendline-nya, pola apa yang terbentuk di sana, kemudian kembali ke H1 lagi untuk menjabarkan satu hari itu seperti apa pergerakannya. Nah, ternyata ketika tadi naik panjang, ya sudah ditolak oleh seller. Artinya apa? Artinya bisa saja ini adalah area resisten. Kita perkecil, ya. Di sebelah kiri kita lihat ada enggak penolakan yang terdekat, ada penolakan ini dilewati, ya penolakan yang banyak penolakan. Yang tadi saya garis adalah area ini adalah area resisten. Penolakannya di sana dan masuk akal. Sebelum ke sana kita bisa membuat resisten terdekat dulu tadi. Bisa saja kita tadi membuatkan ini. Yang ada rejeksi sebelum ini, kita bisa membuat darah-darah yang ada penolakan ini, ada ekor-ekor taruh di sini. Kita bisa membuat di area ini. Ini kan ada penolakan. Kita ambil yang di sini, bisa saja ini. Ya. Kita ambil yang ujung tertinggi di sini. Nah, ini kita membuat resisten terdekat. Dari mana? Dari banyaknya penolakan. Ini yang terdekat dulu. Kemudian nanti kalau breakout, kalau ini hijau ini dilanjut hijau breakout lebih tinggi dari ini, maka peluangnya akan naik lagi. Dia akan naik lagi, mencoba untuk menyentuh titik resisten yang kedua. Di sini tadi yang garis ini, di ujung-ujungnya. Supportnya di mana? Supportnya ada di resisten, ada di rejeksi yang panjang ini. Tidak perlu dihitung dengan menggunakan komputer, tidak apa-apa, tidak usah. Kita yang pakai logika saja. Karena kita bermain dengan Android, kapan saja, di mana saja, kita tidak selalu menggunakan indikator. Kita betul-betul menggunakan ilmu dasar. Sehingga betul-betul paham, tanpa indikator pun paham nanti. Ya, ini adalah area supportnya. Saya kasih tanda warna yang berbeda. Saya kasih kuning tua. Ini adalah area support. Ya, saya tulis area support sini. Atau bahasanya adalah area ini adalah area demand. Ini adalah area supply, ini ada area demand atau supportnya di sini. Ini supportnya. Kalau saya tulis yang atas, ini resisten. Ya, coba nanti dibuktikan, kalau perlu di screenshot ini sampai nanti malam, saya besok pagi, kira-kira yang saya sampaikan ini masuk pada. Coba nanti kalau dia lihat di atas resisten, dia akan lanjut. Ya, lewat ini sekali lagi saya tekankan volumenya yang menembus, bukan ekor ya. Kalau ekor sampai tinggi pun tidak masalah. Kalau akhirnya nanti jadi ekor, tidak dihitung, tidak jadi pengaruh. Yang jadi pengaruh adalah volumenya. Ya, areanya di mana ini? Sekitaran 1709
titik 47. Ini adalah resisten pertama, resisten kedua di atas ini. Ini adalah area-area support. Kalau dia turun menembus titik ini dalam bentuk volume yang sudah jadi tembus, maka berpeluang dia akan lanjut. Sebaliknya, kalaupun dia menembus tetapi pada akhirnya dia kembali lagi menjadi ekor seperti ini, maka dia akan naik lagi. Kalaupun turun dia kembali seperti ini, dia akan coba ditarik naik lagi karena ini adalah area-area support. Dia tidak mampu, dia akan mencoba. Ya, ketika tidak mampu dia akan ditolak terus oleh buyer. Ini penolakan yang luar biasa seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka bisa dipastikan begini ini pasti naik, banyak naiknya. Ya, ini banyak penolakan. Penolakannya selalu berada di sini, di sekitaran ini, balik lagi. Maka dia terus naik terus. Nah, ini resistennya saya buatkan di sini. Ya, tadi ketika naik tidak bisa menembus, artinya tidak bisa breakout. Tinggal ini nanti di akhir candle bagaimana. Kemudian kalau naik terus misalkan, jangan lupa tadi ring hariannya antara ujung dan ujung hari ini diukur. Kalau sudah tadi berapa 2.500-an tadi, nah, kita kasih lebih sedikit di sekitaran itu, dia akan berpeluang untuk mantul atau kembali turun lagi. Ya, kecuali ada berita terbesar. Ini yang atas adalah area-area resisten kedua, dimana kalau ini tidak ditembus nanti banyak turunnya. Kemudian kalau sudah tidak ditembus, naik ke atas, kemudian jadi ekor, kenali adakah pola candle terbentuk. Biasanya akan terbentuk pola candle. Kalau di ujung ada pola candle, bullish angle, bearish engulfing. Kalau tidak itu ada doji. Ya, selalu ada petunjuk kalau mau turun seperti ini. Kalau dia berada di ujung, dia sudah mulai tampak warna merah. Nah, ini adalah sinyal awal dia mau berbalik turun. Ketika sudah ketemu begini, di candle berikutnya kita ambil posisi sell kan dapat. Ya, kalau di emas ngambil 100 pip gampang sekali. Ya, ini gampang sekali kalau di emas ini, bahkan 500 lebih. Ya. Jadi yang pertama tadi di D1, lihat trend line-nya seperti apa, pola candle terbentuk seperti apa, kemudian dilihat durasinya, sekarang baru 10 menit, kalau 10 menit berarti masih goncangan, belum bisa dijadikan patokan, ya, candle ini mau betul-betul kuat turun atau bisa naik, belum bisa dijadikan pegangan, karena masih 10 menit, karena bisa berlaku dua-duanya. Ya, nanti mulai stabil ketika sudah 45 menitan. Kalau 45 menit seperti ini, merah begini, saya pastikan di candle berikutnya akan banyak turunnya. Coba nanti buktikan. Ya, sambil dilihat intensitasnya atau volatilitasnya. Intensitas atau volatilitas itu pergerakan yang sekarang running ini. Nah, pelan pasti turun 2, naiknya 1, turunnya 2. Ditunjukkan dengan makin tebalnya volume merah. Ya, kemudian rejeksi atau penolakan ke atasnya kecil, tidak ada ekor panjang di sana. Nanti kan dari tadi pelan tapi pasti, pelan turun 2, naik 1, turun 3, naik 2. Ya, itu kan naik lagi. Nah, nanti dilihat perkembangannya seperti itu, dipenelengi ya, dilihat untuk membaca volatilitas, untuk membaca intensitas, karena kalau ketemu nanti kita lebih gampang. Ya, kalau tekanan ke bawah lebih kuat, akan ketemu dari sana. Ya, kemudian juga tadi waktunya jangan lupa waktu durasinya tadi. Kalau masih 10 menit begini, masih berlaku dua-duanya. Tetapi jangan lupa juga dilihat intensitas itu, pergerakan itu seperti apa. Kalau yang pelan-pelan begini berbahaya, pelan-pelan
naik sedikit, turun lebih banyak lagi, itu bisa saja nanti lebih kuat lagi. Kemudian tadi support resistennya kita buat sudah, kita coba. Saya kalau pakai HP tidak pernah menggaris gambar begini, tak kira-kira sudah dilihat sekilas, oh ada di mana wilayah-wilayah penolakan di situ. Ini saya jadikan patokan untuk support resistennya. Ya, ini karena menggunakan komputer, jadi saya pas ngajari saya berikan grafisnya biar lebih jelas menjelaskan. Kemudian ring harian tadi diukur di D1 bisa, pakai H1 juga bisa, diukur ujung tertinggi dan terendahnya. Ya, 1600 sekian masih berpeluang untuk bergerak naik turun, karena rata-rata 2000 yang kemarin 2000, lusa 2000 lebih. Ya, tetapi juga jangan fit begitu, walaupun belum sampai 2000, tetapi kalau sudah ada penolakan begini, bisa saja nanti jadi ini adalah awal dari pembalikan atau reversalnya dari tren naik jadi tren turun, bisa saja tergantung ini nanti. Jadi candle yang sedang running ini menentukan nanti ya terbentuknya seperti apa. Ini bisa jadi dihabisi jadi ekor, akhirnya berubah jadi hijau, bisa saja. Sebaliknya merah ini bisa turun sampai ke bawah, ini bisa saja. Dua-duanya juga berlaku karena waktunya masih panjang, durasinya masih panjang, durasi ganti candlenya masih panjang gitu. Oke, untuk penjelasannya sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo silakan disampaikan di chat, boleh telepon pakai audio juga boleh, silakan. Kalau punya pertanyaan silakan ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan ini dulu. Monggo ada sesi pertanyaan, monggo mau tanya. Silakan Mas, kalau ada pertanyaan, kalau mau bertanya silakan ditanyakan, baik terkait materi teori maupun praktek. Nanti kalau sudah semuanya materi disampaikan, tinggal nanti kita mencoba praktek, mencoba dengan akun demo saja, nggak usah pakai yang real dulu, biar saya aja yang real, yang dengan pakai demo dulu, karena belum menguji ilmu yang kita sampaikan, belum menguji teknik yang kita sampaikan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan untuk kali ini cukup sekian dulu. Kita lanjutkan besok, jadwal masih sama, nanti ID dan passwordnya akan saya kirim lagi. Terima kasih Mas perhatiannya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.